Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhriza Abdurrahman. Kali ini saya hadir untuk melaksanakan tugas yang diadakan oleh Dr. Kiai Haji Endang Solihin sebagaimana tugas untuk memenuhi ujian akhir semester ya di Universitas Islam Kiai Haji Riyad Cipasu pasca sarjana. Ya baik, sebetulnya kali ini supervisi akan dilaksanakan nanti malam karena memang saya tadi sudah berbincang-bincang dengan interviewee atau guru yang bersangkutan karena ini tentang harus mewawancarai seorang pendidik yang berpengalaman, maka dari itu beliau sanggup atau memberikan waktu di waktu nanti malam ya. Bagaimana supervisinya berlangsung nanti kita lihat di selanjutnya. Sebagaimana yang saya paparkan tadi di awal, dan sekarang saya sudah berada dengan Pak Anggi, ya. Ulah bapak lah. Oh, jangan Bapak ya, Iya. berarti ya. Berarti panggilnya Kang Anggi aja ya. Sebagaimana biasanya. Oke. Jadi saya sekarang sudah berada bersampingan dengan Kang Anggi. Iya. Beliau berusia 25 tahun, juga berstatus sebagai pegawai swasta Iya. di SMP Islam Cipasung ya. Iya, betul. Dan beliau berpengalaman mengajar selama 3 tahun ya, betul? Menuju 4. Betul. Ya, 3 tahun sekarang. 3 tahun sekarang pas. Oke. Nah, langsung saja mungkin Kang Anggi ya, Siap biar kayaknya. tidak waktu gitu ya. Saya boleh sambil santai ngudut nggak? Oh boleh Boleh, kalau gitu nggak asli. apa-apa ya, boleh. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ada beberapa sesi sebetulnya ya Kang Anggi di sini. Iya. Pertama mengenai pengalaman dan pandangan Kang Anggi tentang supervisi. Nah, Supervisi ya. Nah, pertama nih, Kang Anggi itu pernah disupervisi atau sering berapa kali yang diingat? Kalau saya hampir 6 kali mungkin ya supervisi karena kalau di SMP Islam Cipasung itu setiap 1 semester 1 kali supervisi. Jadi terjadwal gitu. Iya, terjadwal. Nah, terus itu yang jadi supervisornya itu siapa aja nih? Kalau di sekolah saya itu di jadwalnya kadang ada yang langsung sama kepala sekolah atau sama guru senior. Guru senior yang ditunjuk oleh Yang kepala ditunjuk sekolah. oleh kepala sekolah, dan setiap supervisor misalnya memegang 8 guru, 7 guru. Oh gitu. Jadi memang per supervisornya itu bisa memegang beberapa guru. Ya. Nah, terus juga nih, pengalaman supervisi yang paling berkesan nih menurut Kang Anggi di mana, kapan, terus juga siapa yang jadi supervisor? Pengalaman yang paling berkesan dalam supervisi mungkin yang pertama aja. Kenapa Karena tuh? yang pertama itu kan dalam pepatah mahabbatul ulalatan sepiha gitu ya. Yang pertama itu susah, tidak bisa dilupakan gitu ya. Seperti aja punya si Cencem gitu ya. Yang pertama pasti masih teringat gitu kan. Iya, iya. Karena yang pertama kan kita belum tahu bagaimana supervisi. Dalam ingatan kita itu supervisi itu menilai kita. Maka saya waktu itu berpikirnya kalau nggak cocok nih jadi guru dari keluarin. Oh, sampai sejauh itu Sampai ternyata sejauh ya itu. pemikirannya Kang ya. Karena belum tahu. Selanjutnya juga nih, pengalaman supervisi kan tadi udah, Ya. sepengetahuan Kang Anggi, apakah supervisi itu dirasakan oleh para guru sebagai sesuatu yang menakutkan, menyenangkan, atau bermanfaat, atau gimana nih menurut Kang? Menakutkan, menyenangkan, bermanfaat. Lebih ke bermanfaat. Kenapa tuh kira-kira? Karena setelah disupervisi, kita jadi diketahui oleh supervisor, ini kamu ini kurangnya ini coba dibenerin lagi gitu. Jadi ini untuk kemanfaatan kita, untuk mengupgrade kualitas kita sebagai pendidik. Ya, jadi upgrade diri lah gitu. Iya. Nah, terus juga nih, gimana sih pandangan Kang Anggi tentang para pengawas sekolah?
pengawas sekolah Mm-mm. ya bagus aja Mm-mm. untuk pengawas Gimana? sekolah untuk mengawasi sekolah ya. Mm-mm. Ibaratnya Dengar-dengar udah 3 kali ganti ya selama saya di SMP udah 3 kali ganti pengawas sekolah. Yang pertama sama ibu-ibu, yang kedua sama bapak, yang ketiga sama ibu-ibu. Ibu-ibu lagi. Yang pertama itu lebih detail tentang pengawasan dan juga pembimbingan guru, bukan bimbing apa ya, controlling kayak gitu. 2 Ya, yang kedua lebih nyantai lah. nanti. Kalau yang ketiga hampir sama kayak yang pertama, tapi yang ketiga ini lebih ada lebih luar lebihnya biasa ya, karena beliau itu suka langsung memberi arahan dan juga langsung praktek. Misalnya sekarang ada update tentang kependidikan, seperti ada apa ya namanya, saling tukar dengan teman sejawat itu apa istilahnya kayak gitu ya, langsung dipraktekkan gitu lah ya. Jadi lebih paham gitu kegiatannya. Nah terus nih Kang Anggi, mana nih ya pernyataan yang paling tepat menurut Kang Anggi antara supervisi adalah memeriksa, supervisi adalah membantu, supervisi adalah mengawas, supervisi adalah mengobservasi, atau yang terakhir supervisi adalah menilai? Kayaknya semuanya masuk aja ya. Tapi yang paling dominan mengobservasi gitu ya. Atau membantu gitu ya. Ya membantu lah, membantu. Iya, karena tadi mengupgrade diri kan. Iya. Berarti membantu. Tapi jadi semuanya lebih, masuk juga. Lebih dirasakan manfaatnya justru ya. Nah, terus kan tentang supervisi ini ada beberapa gitu ya yang takut gitu di supervisi itu, atau bahkan bila mungkin justru menghindari itu. Nah, kira-kira menurut Kak Anggi kenapa itu bisa kayak gitu? Kalau takut mungkin karena si guru itu dia belum tahu apa tujuan dari supervisi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Disangkanya itu supervisi itu untuk memeriksa ini salah, dibenerin gimana. Jadi kan manusia pengen selalu terlihat perfect. Kalau diketahui kekurangannya kan gimana gitu ya perasaannya. Jadi ditakuti. Jadi istilah takut itu untuk mereka para guru yang belum mengetahui apa tujuan dari supervisi itu sendiri. Iya, justru harus tahu dulu baru gitu ya. Berarti Kan bisa dipastikan justru yang menghindari itu yang baru-baru ya. Baru-baru. Ya gimana lah kita ketika PPL ya kan. Iya betul. Pengennya kan pengennya kan perfect. Nah, berarti apa ya? Sasaran dari supervisi itu apa nih, yang disupervisinya itu apa, misalnya administrasi kelas, tabungan murid, atau apa? Administrasi kelas ya, administrasi gurunya sendiri juga. Kayak kelengkapan instrumen sebagai guru seperti RPP, silabus kayak gitu harus ada. Lebih ke itu aja ya. Nah, terus juga supervisinya itu pakai teknik apa nih? Apakah kunjungan ke kelas, terus demonstrasi mengajar, atau dengan cara apa kira-kira? Lebih ke kunjungan kelas kebanyakan, kayak demonstrasi mengajar gitu. Ya betul. Nah, berarti dijadwalkan itu di kelas mana, kapan, itu memang dipersiapkan dengan matang berarti ya. Jadi prosedurnya seperti ini, sudah ditetapkan jadwal, misalnya dalam jangka 3 minggu itu sudah harus beres. Si supervisor ini mensupervisi bahwa guru yang akan disupervisi oleh dia gitu. Misalnya saya Haija dan siapa gitu ya, dalam jangka 3 minggu kamu waktunya mau kapan, di kelas mana, di jam mana, nanti supervisor masuk. Iya betul. Nah terus juga nih, itu kan berarti terjadwal ya gitu ya.
Nah, terus juga apa yang disiapin Kang Anggi nih sebelum dimulainya Supervisi. kegiatan? Ya. Yang jelas yang saya siapin ya pasti instrumen-instrumen sebagai pendidik gitu ya. Ya tadi yang RPP itu Iya. Kemudian kalau misalnya ada media pembelajarannya seperti buat PowerPoint kayak gitu. Jadi disiapkan PowerPoint-nya gitu ya. PowerPoint. Nah, terus juga pas interview pas interviewnya itu berarti Kang Anggi sendiri ya di depan ya, Iya, sebagaimana sendiri. ngajar aja di depan sendiri. Ya. Nah, pas di interview itu kan ada rasa gugup, tapi berarti awal doang itu Kang Anggi Awal ya? doang, Rasa kesininya itu. mah ya biasa lah. Jadi biasa Orang aja ya, setiap normal. hari juga ketemu sama supervisornya. Oh iya iya betul, karena membimbing secara berkelanjutan nanti ya. Nah, terus juga nih, supervisornya itu duduk di mana waktu itu? Berdiri Duduknya atau di duduk belakang, di belakang siswa sambil dia memerhatikan guru yang di supervisi. Ya. Jadi memperhatikan dari belakang bagaimana cara, jadi seakan-akan jadi murid gitu ya. Seakan-akan jadi murid. Nah, terus juga apakah supervisor mempersiapkan sesuatu juga gitu, bawa kertas jelas, atau apa ya. gitu? Supervisor ini kalau di sekolah saya udah disiapkan kayak instrumen yang poin-poin instrumen yang dibawa dipenuhi, kemudian mengecek ini ada nggak administrasinya lengkap tidak gitu. Kemudian kadang suka menyuruh siswa tolong dokumentasi gitu. Ya, jadi ada daftarnya yang harus dipenuhi oleh supervisor gitu ya. Supervisor. Oh, sama supervisornya nih ya. Salah guys. Nah, terus juga nih kegiatan setelah itu apa kira-kira Kang Anggi? Jadi kan pasti ada tindak lanjut nih ya. Ya, setelah itu kita ngobrol lagi di luar, diberi arahan gitu. Ini yang harus diperbaiki, ini yang dikoreksi gitu. Dikasih saran. Dipuji kadang ya. Oh gitu. Oh bagus tadi Kang Anggi gitu ya. Oh ya. Dari situ kan kita bisa menilai diri ya. Membantu untuk penilaian diri. Jadi itu nilai di mana bahwasanya supervisi itu bermanfaat. Bagus gitu. Nah, terus di sini ya, siapa yang terlibat nih ya? Yang terlibat apa? Selama proses supervisi. Siapa yang terlibat? Ya jelas guru, murid dan supervisor. Ya. Kalau TU tadi termasuk nggak? Iya termasuk. Terlibat ya berarti. Termasuk mempersiapkan administrasi. Oh iya. Nah, apakah hasil supervisi yang dilaksanakan supervisor juga dibahas dalam kesempatan tersebut? Jadi pas tindak lanjut tadi. Pas tindak lanjut ya. Yang pas tadi bilang, oh bagus Kang gitu. Ya kayak gitu. Oh, jelek nih. Misalnya. Nah, gini, biasanya kan itu tindak lanjut setelah supervisi berlangsung waktu itu gitu ya. Nah, terus juga apa nantinya setelah itu nanti kita ketemu lagi hari apa gitu, suka ada kayak gitu. Kadang ya kalau misalnya pada kesempatan setelah supervisi dilaksanakan si supervisornya itu ada perlu jadi nanti lagi lah, atau misalnya belum beres nanti kita ketemu lagi, atau si gurunya sendiri bahkan Bu saya pengen belajar yang ini tadi kata ibu harus dibenerin gimana ya udah nanti aja Iya. Jadi lebih ke instan saat itu saja langsung tindak lanjut ya. Nah sekarang masuk ke sesi tanggapan ya Kang Anggi. Gimana nih perasaan, penilaian atau tanggapan Kang Anggi tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan? Nah misalnya apakah senang, tegang, atau hanya buang-buang waktu gitu? Apa tetap sama kayak yang tadi jawabannya, lebih ke ya merasa senang aja, bermanfaat gitu ya? Bermanfaat. Nggak jauh dari itu. Tegang awalan lah itu.
Tetap ya jawabannya tetap yang awal doang yang pegang, kesananya biasa aja gitu ya. Terus juga kalau dibandingkan dengan pelaksanaan supervisi ini ya kajiannya, sebentar ini kelipat. Zaman lampau ya misalnya 10 tahun lalu atau tahun pertama, apakah pelaksanaan supervisi di tahun terakhir beda atau sama aja? Zaman dulu Sewaktu awal. Apakah ada perkembangan atau sama aja? Sejujurnya sih biasanya kalau awal itu benar-benar diperhatikan ya. Kemudian kesininya jadi itulah sudah tahu karena sudah tahu ya. Kemudian pengawas supervisornya itu juga. Jadi udah tahu, dia hanya mengecek administrasi. Udah bisa kebaca lah ibaratnya aja. Berarti kalau gitu tidak ada terjadi rolling supervisor ya? Ada sih, tapi enggak untuk saya sendiri. Baru 2 orang. Baru 2 orang. Jadi sebelumnya pernah sama yang lain beberapa kali supervisor. Nah kemarin itu udah beda lagi. Tapi kalau yang udah tahu mah biasanya nggak masuk lagi ke sekolah. Oh iya. Nah terakhir nih Kang Anggi ya. Saran nih, perbaikan yang kayak gimana yang ingin disampaikan ke sekolah atas pelaksanaan supervisi? Saran kegiatan supervisi apa ya? Sarannya sih mungkin tindak lanjutnya lebih diseriuskan gitu aja. Misalnya kita sudah dikoreksi mana yang salah. Nah jangan hanya sekali gitu, tapi langsung ditindak lanjut lebih luas lah, terus lebih berkelanjutan gitu ya. Jadi misalnya seminggu sekali walaupun bukan bukan jadwal supervisi, tetap Kang Anggi gimana ini gitu. Oh iya. Jadi pun sih itu kembali lagi ke guru yang supervisi kan ya. Kalau dianya benar sungguh-sungguh pengen memperbaiki apa yang salah, nah pasti kan dia sendiri yang datang gitu. Tapi coba misalnya lebih ditekankan lagi gitu. Tapi saya rasa emang udah seperti itu sih. Jadi sudah sebetulnya sudah cukup. Cuman untuk pandangan Kang Anggi ya lebih baik ya berkelanjutan ya, dari supervisornya itu. Penegasan untuk. Baik, alhamdulillah sesi ini semuanya sudah kita bahas, sudah selesai. Terima kasih Kang Anggi sudah memberikan waktunya. Mohon maaf ya. Belum tadi ya tidak apa-apa karena saya tidak bisa menolak kemauan narasumber ya. Jadi ya pemirsa, terima kasih karena nggak apa-apa, justru ini Kang Anggi memberikan contoh bahwasanya ia jadi guru itu di sekolah terus juga di rumah, tapi kalau kelihatan murid ya enggak bukan gitu ya, tapi maksudnya guru itu juga manusia ya, ada yang merokok ada yang tidak gitu ya. Oke. Tadi hanya intermezzo ya, jangan dianggap serius. Terima kasih sekali lagi Kang Anggi, semoga mudah-mudahan lancar. Amin, lebih lancar juga Kang Anggi sebagai guru, insyaallah sudah terlihat sangat profesional. Semoga kedepannya bisa lebih mendapat kepercayaan dari sekolah ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, wawancara supervisi telah selesai dilaksanakan. Itu dia hasil dari supervisinya. Semoga apa yang saya sampaikan sedemikian tadi bisa bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya juga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.